Yang kedua, tugas dari kita semua, teman-teman sekalian, kita semua adalah seorang anak, betul? Di dalam agama Islam, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua sangat penting. Sampai biasanya kalau kita buka Al-Quran selalu yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah. Yang kedua biasanya adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Coba lihat surah Luqman ayat 13 sampai 14. Surah Luqman ayat 13 kita lihat, ya bunayya, Luqmanul Hakim adalah seorang yang bijaksana memberikan nasihat untuk anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Jadi yang pertama, ajaran pertama adalah akidah dulu, tauhid dulu. Jangan menyekutukan Allah. Karena ketika engkau menyekutukan Allah, maka itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Sebagaimana surah Al-Ikhlas, surah yang berisi tentang tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, Allahus samad, Allah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Ini adalah surah Al-Ikhlas, ini adalah surah tentang tauhid, tentang akidah. Kenapa dikatakan Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran? Karena membahas tentang akidah, tentang tauhid. Begitu pula dalam ajaran agama ini, pertama kali adalah perkara jangan pernah menduakan Allah, jangan pernah bergantung pada selain Allah. Namun nomor dua, biasanya di dalam Al-Quran, lihat surah Luqman ayat 14, bunyinya adalah bukan perintah yang lain-lain, melainkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Surah Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayhi. Kita diperintahkan untuk berbuat baik pada ibu bapak, khususnya kepada ibu yang telah mengandung, hamil dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ibu pula lah yang menyusui kita selama 2 tahun. Allah minta kita untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain betul-betul ditekankan dalam agama ini, teman-teman sekalian. Terkadang di antara kita sibuk mencari surga di luar, sibuk berbuat baik di luar. Dia lupa bahwa ada surga di rumahnya sendiri. Siapa itu? Ibunya sendiri. Banyak dari kita baik, hormat, santun kepada orang lain, tapi tidak kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Hati-hatilah bagi siapapun yang durhaka kepada kedua orang tua. Kullu kalam ad-du'a, semua perkataan adalah doa. Perkataan seorang ibu merupakan doa yang mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu katakan kau anak durhaka, kita betul-betul akan menjadi anak yang durhaka. Ibu katakan kau tak akan sukses dalam hidup, kau akan sengsara dalam hidup, kita pun akan sengsara dalam hidup. Siapapun yang pernah membuat ibu menangis, membuat ibu tak ridha dengan perlakuan kita kepada dirinya, maka cepat-cepat minta maaf. Karena kesulitan hidup kita, salah satunya adalah sebab dari ucapan ibu bapak kita. Ada dosa yang hukumannya disegerakan, tidak hanya di akhirat, di dunia langsung disegerakan. Salah satunya adalah dosa kepada kedua orang tua. Kalau dalam kehidupan kita kadang merasa susah, bisnis tak pernah berhasil, rumah tangga selalu saja bertengkar, hubungan tak baik, anak-anak kita tak baik, dengan jiran, dengan kawan selalu punya masalah. Cobalah kita periksa kembali, cek kembali hubungan kita dengan orang tua kita. Mungkin saja ada hal-hal yang tidak ridha di dalam hatinya yang membuat beliau pada akhirnya mengucapkan sebuah kalimat yang didengar oleh Allah dan menyengsarakan hidup kita. Ridallah fi ridal walidain, suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Maka harus kejarlah ridho dari orang tua. Sebaliknya murkanya Allah adalah murka orang tua. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 23 pun sama. Teman-teman bisa buka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23 kita diperintahkan jangan menyembah pada selain Allah. Yang kedua tetap berbuat baik pada ibu bapak.
Birrul walidain luar biasa di dalam agama ini teman-teman sekalian. Sehingga ada kisah dalam sebuah hadis sahih, seorang laki-laki ahli ibadah bernama Juraij. Tahu kisah tersebut? Juraij adalah seorang ahli ibadah sembahyang terus-menerus. Suatu ketika ibunya mengetuk pintu, namun Juraij memutuskan untuk tak mendengar, tak membuka pintu, tak mau menjawab panggilan dari ibu. Dia tetap melanjutkan ibadahnya. Padahal ini adalah ibadah sunnah. Kemudian ibu Juraij marah. Ibu Juraij katakan, aku berdoa sebelum wafatmu, sebelum engkau mati, wajahmu diperlihatkan di hadapan para penzina, para pelacur. Ibunya berkata seperti itu dalam keadaan yang sangat marah. Akhirnya apa yang terjadi? Juraij sang ahli ibadah tiba-tiba difitnah. Suatu ketika ada seorang wanita penzina kemudian mengadu pada raja, wahai raja, aku tengah mengandung raja. Siapa ayah dari anakmu? Kata raja. Juraij, dia adalah orang yang senantiasa beribadah di atas gunung itu. Dialah yang menjadi ayah bagi anakku. Kemudian Juraij akhirnya dihancurkan tempat ibadahnya dan hendak dihukum. Kemudian Juraij dipertemukan dengan wanita tersebut. Ketika hendak menerima hukuman, Juraij pun tersenyum. Kemudian pada akhirnya raja bertanya, kenapa kau tersenyum? Juraij berkata, aku teringat dengan perkataan ibuku. Ibuku mengatakan sebelum matiku, wajahku ini akan diperlihatkan di depan seorang penzina. Dan akhirnya bayi tersebut yang lahir dari wanita penzina itu pun bisa berbicara bahwa bukan Juraij ayahnya, melainkan seorang penggembala lainnya. Artinya dari kisah atau hadis sahih ini kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa perkataan dari seorang ibu itu sangat luar biasa berpengaruh dalam kehidupan kita. Baik-baiklah kepada ibu bapak, khususnya kepada ibu, teman-teman sekalian, pun jangan sama seperti Alqamah. Alqamah juga adalah seorang ahli ibadah. Namun ketika menikah, istrinya lebih diperhatikan dibanding dengan ibunya. Semuanya istrinya, ibunya dilupakan. Ibunya pun tak redha, tak ikhlas, tak suka, benci dengan perlakuan dari anaknya tersebut. Juraij dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakratul maut, hidup tidak, mati tidak. Maka hal ini diadukan pada Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata pada ibunya, apa sesungguhnya yang terjadi? Ibunya bercerita, saya marah pada Alqamah. Lalu Rasulullah katakan, kalau begitu kita bakar saja Alqamah. Ibunya tidak tega, karena bagaimanapun ibunya adalah seorang ibu yang hamil, mengandung, yang melahirkan, yang menyusui Alqamah. Bagaimana mungkin tega melihat anaknya dibakar? Ibu Alqamah memaafkan, Alqamah pun dapat melewati sakaratul mautnya dengan baik, dengan tenang. Jadi teman-teman sekalian, ingin mendapatkan syurga, ingin meraih syurga, menjadi bidadari syurga, hal yang harus kita paham adalah betul-betul buat baik pada ibu bapakmu. Betul-betul birrul walidain. Jangan sampai kau baik pada orang lain, sebaliknya kau tak baik pada ibumu sendiri. Begitu juga untuk seorang ibu. Kita harus juga memperhatikan cara membuat anak baik pada kita, kita pun harus baik padanya. Bagaimana mungkin kita menginginkan anak kita baik, anak kita salih, anak kita hebat, diri kita sendiri tak menjadi contoh terbaik untuk anak-anak kita. Seseorang pernah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, anakku adalah anak yang durhaka, tolong nasihati dia. Lalu anak tersebut pun dipanggil oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hendak dinasihati. Lalu anak tersebut mengatakan, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin. Sebelum kau menasihati saya, bagi tahu saya, apakah tugas dari seorang ayah atau ibu, kewajiban dari seorang ayah atau ibu pada anaknya? Maka Amirul Mukminin mengatakan, memberikan ibu yang baik, memberikan nama yang baik, dan mengajarkan agama atau mengajarkan Al-Quran. Maka sang anak mengatakan, ibuku, ayahku tak pernah melakukan ketiga-tiganya. Ibuku bukan seorang ibu yang baik, aku tidak diberi nama dengan nama yang baik, dan aku tak pernah diajarkan agama oleh kedua orang tuaku. Maka Amirul Mukminin mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang tuamu sudah durhaka terlebih dahulu dibanding engkau durhaka terhadapnya. Artinya, kita ingin anak-anak kita mau jadi anak-anak yang baik, harus kita dulu yang memberikan contoh yang baik.
Dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Terlebih dahulu disebutkan, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Teman-teman sekalian, puan-puan sekalian, kita menginginkan anak-anak kita juga birrul walidain, berbuat baik kepada kita, kita pun harus menjadi ibu yang baik untuk mereka. Tapi kalau sedari kecil kita suka pukul anak kita cubit anak kita bagikan sumpah serapah pada anak kita, jangan heran kalau nanti kalau dia sudah besar, dia akan melakukan hal yang sama kepada kita ketika kita sudah tua renta. Anak-anak lahir dalam keadaan fitrah, kitalah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Mereka semua lahir dalam keadaan fitrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah para orang tua yang menjadikan dia yang lain-lain. Orang tua punya tugas yang sangat besar, teman-teman sekalian, untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak hanya tunduk kepada Allah tapi juga patuh kepada kedua orang tuanya.